Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Sebab hari ini Tuhan masih perkenan kita untuk mengadakan ibadah Paskah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan awali ibadah ini dengan sebuah pujian, yakni Kidung Jemaat 188 ayat 1 sampai dengan 3. Kidung Jemaat 188 ayat 1 sampai dengan 3. Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah. Haleluya. Bumi surga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Sidang jemaat, Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dalam sukacita kebangkitan Kristus ini, marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, kepada saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita di saat kita merayakan Paskah tahun 2020 ini terambil dari kitab Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 1 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 194 ayat 1 sampai dengan 3. Kidung Jemaat 194
94 ayat 1 sampai dengan 3, Dikau yang bangkit. Dikau yang bangkit, Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malah sorga, putih cemerlang, kubur ia bukan tanda kemenangan. Dikau yang bangkit, Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan teduh. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun mengumumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit, Maha mulia, Dikau abadi, jaya dan megah. Tuhan ku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesus yang hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit, Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sekarang bersyukur kepada Tuhan dan sekaligus kita mohon pengampunan dari Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini sungguh Engkau memberikan kepada kami hati yang penuh sukacita, sebab Engkau masih memperkenan kami untuk merayakan hari Paskah, kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Melalui Paskah ini Tuhan, iman kami kepadamu tidak menjadi sia-sia. Ya Tuhan, seharusnya sebagai anak Tuhan kami terus-menerus hidup di dalam kegairahan, karena kami memiliki Allah Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Namun semangat kami seringkali menjadi pudar. Pengharapan kami hilang dan kami penuh dengan kekhawatiran serta ketakutan.
Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami anak-anak-Mu yang tidak memiliki semangat iman, yang kurang berpengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 sampai dengan 2. Kidung Jemaat 202 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Maut sudah menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamatlah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Surga bukalah gerbang, sambut Raja yang menang, hantarkan tahtanya, kepuasannya yang kekal kuasanya. Berita anugerah untuk kita sekalian berbunyi demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian dikatakan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Berdasarkan pengakuan kita dan juga firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa hari ini juga pengampunan dosa telah terjadi buat kita sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita bersama-sama menyambut petunjuk hidup baru ini dengan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kepadamu kembali kami datang. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberi anugerah pengampunan buat kami. Karena Engkau telah memberi petunjuk hidup buat kami jalani sebagai orang-orang yang telah mendapat anugerah pengampunan. Hari ini kami akan membaca firman-Mu, firman yang Kau telah siapkan bagi kami. Tolong ya Bapa, beri kami pertolongan untuk dapat mengerti, memahami, dan meyakini apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 28. 1 Korintus 15 ayat 19 sampai dengan 28 yang demikian bunyinya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan mau melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap kita semua masih ada dalam keadaan sehat, sekalipun dalam situasi kondisi mewabahnya virus corona. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam pekan Paskah ini kita sudah melewati ibadah Kamis Putih. Kita juga sudah melewati ibadah Jumat Agung. Dan pagi ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah Paskah. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah merupakan sebuah kesatuan dari karya penyelamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui kematian dan kebangkitan serta turunnya Roh Kudus, Ia akan membangun gerejanya yang ada di dunia ini. Pagi ini kita bersyukur boleh merayakan Paskah. Tentu Paskah yang kita rayakan ini membawa berita yang sungguh-sungguh menyenangkan buat kita. Sungguh-sungguh akan memberikan penghiburan dan penguatan kepada kita. Sebab apa Bapak Ibu dan Saudara? Sebab dalam Paskah, di saat kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, kita tidak sedang dalam berbicara atau mempercakapkan masalah kematian. Tetapi ketika kita merayakan Paskah, kita sedang berbicara tentang kehidupan. Ketika kita bicara Paskah, kita tidak berbicara masalah keputusasaan, kekhawatiran. Tetapi kita sedang berbicara masalah optimisme. Inilah yang pasti membuat kita bisa menjalani kehidupan ke depan dengan penuh harapan. Karena Kristus yang bangkit itu sungguh membawa harapan. Introitus kita di dalam 1 Wahyu pasal 1 ayat 18 tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Melalui ayat ini, Tuhan Yesus mau menyatakan kepada Yohanes dan juga kepada kita sekalian tentang dua hal. Yang pertama, bahwa Yesus mau menyatakan bahwa Dia sungguh-sungguh Tuhan, telah mati tetapi bangkit lagi. Kematiannya itu tidak dapat diragukan lagi. Sebab apa? Karena ketika Yesus telah mati di kayu salib Bukit Golgota, mayatnya, jenazah daripada Tuhan Yesus diturunkan. Lalu dikapaninya. Kemudian diberi rempah-rempah sesuai dengan adat istiadat Yahudi. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang kubur. Itulah sebuah peristiwa, realita yang dialami di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi nampaknya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maut, kematian tidak dapat menguasai, tidak dapat mengalahkan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Karenanya Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus sendiri mengatakan, "Aku telah mati, tapi lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya." Tuhan Yesus rupanya
yang telah mati dan bangkit tidak saja menyatakan bahwa dia sedang menang dari kuasa maut, kuasa kematian, tetapi di dalamnya Tuhan Yesus juga mau mengatakan bahwa ketika dia mengalami kemenangan, ketika dia mengalami kebangkitan, dia juga memiliki otoritas sebagai pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Apa artinya? Artinya Yesus memiliki otoritas atas hidup seseorang. Yesus memiliki otoritas atas hidup kita. Yesus memiliki kuasa untuk mengeluarkan orang-orang yang sudah ada di dalam maut, kerajaan maut, untuk dipindahkan menuju kerajaan kekal bersama-sama dengan Dia. Mengapa? Karena segala sesuatu telah bertekuk lutut di bawah kaki Yesus, dan termasuk di dalamnya kuasa maut. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus ini ada harapan baru buat kita sekalian. Harapan baru untuk masa kini, harapan baru untuk masa yang akan datang. Mengapa? Sebab hidup kita ini ada di bawah genggaman tangan Tuhan. Jika kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk hidup sampai saat ini, maka Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Dia akan memelihara kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Itulah yang disaksikan oleh Rasul Paulus yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini sungguh-sungguh menjadi suatu berita yang menyukakan buat kita. Bahwa ketika kita diizinkan Tuhan untuk hidup dalam dunia ini, maka Tuhan juga yang menuntun dan memelihara kita. Yang kedua, dan seandainya Tuhan yang berotoritas atas kehidupan ini harus mengambil kehidupan kita dari dunia ini, misalnya ketika kita meninggal, maka kita pun tidak perlu takut, karena Tuhan memberikan pengharapan. Sebab kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Yesus yang bangkit akan menjadi buah sulung dari kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Dan kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan beserta dengan Dia. Itulah pengharapan kita. Jikalau kita tidak diizinkan oleh Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini, maka kehidupan itu akan berkelanjutan bersama-sama dengan Bapa, karena kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Lalu yang ketiga, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, padanya ada otoritas memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dengan otoritas ini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mestinya ada di dalam maut, akan dipindahkan ke dalam kerajaan yang kekal. Karena Yesus punya otoritas memegang kunci. Kunci itulah dipakai membuka, kunci itulah dipakai untuk menutup. Kalau Tuhan Yesus sudah menutup, tidak bisa orang yang membuka. Kalau Tuhan Yesus sudah membuka, tidak ada lagi orang yang bisa menutup. Itulah jaminan bagi orang-orang yang mempercayakan hidup dan kehidupannya kepada Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya berharap di tengah-tengah situasi yang pelik, di tengah situasi yang sulit ini, janganlah pernah berharap dan berhenti berharap. Tapi berharaplah kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit. Karena Dia menjamin akan kehidupan kita. Baik masa kini, masa yang akan datang, bahkan sampai kepada kekekalan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan ini, baiklah kita melanjutkan dengan doa. Kita akan bersapaan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu, karena Engkau telah berkenan berfirman kepada kami, dan firman-Mu sungguh menguatkan bagi setiap kami yang mendengarnya. Sebab di dalam Kristus Engkau memberi jaminan buat hidup kami, baik ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, dan bila mana Engkau juga memanggil kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah kami anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, baik yang ada di GKPB Bethlehem Untal-Untal ini, jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Bali, di Indonesia bahkan di dunia ini. Jemaat Tuhan yang bersuka cita merayakan akan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Biarlah melalui peristiwa Paskah, kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, kami semua sebagai umat Tuhan akan diberi pengharapan baru, terlebih dalam kami menghadapi tantangan yang berat, mewabahnya virus corona. Kami tidak akan melihat besarnya tantangan kehidupan ini, tetapi kami akan terus mengarahkan mata iman kami kepada besarnya kuat kuasa daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Dalam ibadah Paskah ini kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat yang sakit. Kiranya dengan kuasa yang ada padamu, Engkau akan memberikan kesembuhan, pemulihan. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang berulang tahun pada pekan ini. Engkau akan menambah-nambahkan kasih dan anugerah-Mu kepada mereka, agar sukacita mereka melimpah atas hidupnya, dan mereka senantiasa mempertaruhkan hidup dan kehidupannya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami terus memohon kepadamu, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Berkuasa atas hidup kami, berkuasa atas sakit-penyakit. Engkau yang berkuasa atas alam semesta ini. Kiranya berkenan menyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk menghentikan penyebaran virus corona yang membahayakan ini. Biarlah melaluinya Tuhan kami terbebas dari sakit penyakit ini. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup melakukannya, karena padamu ada kuasa. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan syukur ini kita akan nyatakan dalam bentuk
persembahan. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama mendengarkan nats pembimbing yang berkata demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan iringi dengan nyanyian Kita Sudah Ditebus Oleh. Kita sudah ditebus olehnya, kinilah ianilah muhalismu, maju terus dan kibarkan paginya salju rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang menerdamu, janganlah jemu melayaninya salju rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup menuruti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Bersama-sama kita akan berdoa untuk membawa persembahan kita, sekaligus kita akan mengakhiri dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam perayaan Paskah tahun ini Tuhan, kami telah mengambil sebagian daripada berkat-Mu, dan kami bersyukur mempersembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan akan menerima, memberkati, dan memampukan kami untuk menjadikan persembahan ini sebagai alat di tangan Tuhan. Buat setiap anak-anak Tuhan yang telah mempersembahkan persembahan, kiranya Engkau juga akan tetap memperlengkapi mereka dengan berkat-berkat-Mu, sehingga mereka tidak akan berkekurangan. Dan pada hari ini juga kami menutup Pekan Paskah 2020. Biarlah Pekan Paskah ini, sekalipun kami telah tutup, tapi semangat kami akan terus berkobar untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin.
Ya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Paskah pada pagi hari ini telah berakhir sampai di sini. Mewakili majelis jemaat dan seluruh warga jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal, saya menyampaikan selamat Hari Raya Paskah. Kiranya di dalam Paskah ini pengharapan kita tetap tertuju kepada Tuhan yang telah bangkit dan menang. Sekali lagi kami sampaikan selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Shalom.